Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Switch yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Rally. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin, ya Alhamdulillah Rabbal kita Alamin. bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Kepada kalian yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin sesuatu yang luar biasa buat kalian. Harus nonton video ini sehingga habis biar gak salah anggap ya guys. Di sini kita bakal melihat daripada sepulang sekolah ya. Wah, Informasi sekali lagi yang sangat berguna buat kita. sangat berguna dan juga ya selamat sepulang sekolah udah mencapai 1M. 1 million subscribers guys. Terus support sepulang sekolah. Karena ini antara channel yang sangat memberikan kita edukasi yang sangat bagus, wawasan, dan juga ini adalah salah satu contoh yang sangat bagus buat kita juga Cik. Ya, sepulang sekolah. Yang mana dia memberikan kita info bukan sahaja di dalam negara tetapi luar negara juga guys. Itu yang sangat bagus untuk kita reaksi dan juga ambil ya pengetahuan dan juga ilmu itu. Ya. Yes. Tetapi ada satu judul yang membuatkan kita tertarik ya untuk kita reaksi. Bilangnya, kenapa di Indonesia nggak pernah ditemuin fosil dino? Peta Indonesia di zaman dino. Learning by googling. Kayak gitu. Tapi mungkin ada. Tapi bukankah kita pernah mendengar daripada teman kita sendiri di Indonesia bilangnya di Indonesia juga ada fosil dinosaur. Yes. Ya. Tetapi spesiesnya apa itu kita nggak tahu guys. Spesiesnya Mungkin kita dan bakal lihat tempatnya sendiri juga kita nanti. nggak tahu di mana. Mungkin kita bakal lihat sendiri nanti, ya kan? Jadi guys, kalian yang pengen tahu apa yang kita bikin di Jakarta, di Indonesia, ya, kalian bisa pergi ke IG kita The Pakcik Official ya. Di sana tapi kalian kita tidak mencari fosil dinosaur ya di sana. Iya. Nah, kita akan pergi ke wisata dan juga nature guys. Jadi kalian lihat kita punya live di Instagram ataupun lihat update kita di Instagram ya. Insya Allah ya kita bakal lihatkan di sana, karena kalau di YouTube ini kita bakal buat reaksi kayak gini aja ya. Kita akan teruskan, tapi di IG nanti kita akan lihatkan kemana kita pergi. Ya, dan juga di dalam YouTube kita akan buat macam yang ialah mengambil masa juga untuk editingnya, editing secara berepisode begitu. Yes, benar guys. Kita harus bikin yang terbaik buat kalian semua ya. Terima kasih yang udah dukung kita di YouTube maupun di IG. Makasih banget ya guys, Anda semua luar biasa. Jadi nggak perlu basa-basi, kita akan lihat daripada sepulang sekolah dalam 3, 2, 1 and go. Sebut fosil. Theropods, some of which had bird-like traits, including feathers and three-toed feet. Jadi bisa dibilang sebagian pulau-pulau di Indonesia itu baru muncul dan berkembang setelah kita bahas perdinoan lagi, tapi sekarang kita nggak ngebahas satu jenis dino. Gue mau ngebahas salah satu pertanyaan gue waktu zaman SMP SMA lah. Pertanyaan yang kemarin juga sempat ada yang nanya di DM. Kenapa di Indonesia nggak pernah ditemuin fosil dinosaurus? Ya kan? Dinosaurus. Kenapa ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa nggak pernah ada penemuan fosil dinosaurus di Indonesia di Learning by Googling. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan tadi, kita bahas dulu deh dikit. Sebenarnya dinosaurus tuh apa sih? Iya. Kalau menurut Britannica, istilah dinosaurus itu dikasih ke sekelompok reptil yang hidup di era Mesozoik. Dari periode Triasik sekitar 245 juta tahun yang lalu sampai periode Kapur atau periode Cretaceous sekitar 66 juta tahun yang lalu. Nah, gue sering ngeliat nih, karena dinosaurus ini disebut reptil, akhirnya banyak orang yang jadi nyamain mereka sama reptil-reptil yang ada sekarang. Padahal kan ini beda. Seperti komodo Apa gitu. bedanya? Apa bedanya? Kalau menurut Richard Owen, ahli anatomi dari Inggris,
yang juga merupakan orang pertama yang ngusulin istilah dinosaurus. Oh. Menurut dia, ada 3 ciri anatomis yang beda antara dinosaurus sama reptil modern. Pertama pastinya dari ukurannya. Ukuran dinosaurus tuh kan gede-gede ya, beda sama reptil-reptil sekarang. Dan mereka nih, dinosaurus nih termasuk binatang terestrial, termasuk binatang darat. Terus yang kedua, dinosaurus tuh punya 5 tulang belakang di bagian pinggulnya. 5 tulang belakang. Kalau di reptil modern cuma ada 2 tulang belakang. Terus yang ketiga, 5. yang terakhir, ini juga salah satu perbedaan yang paling kelihatan nih menurut gua. Dinosaurus menahan tubuh mereka dengan kaki tegak, bukan dengan kaki merentang kayak reptil sekarang. Kalau lu perhatiin kan reptil-reptil sekarang kayak kadal, kura-kura, Gitu, merangkak itu ya. kan tubuh dan kaki mereka tuh direntangin ke samping. Beda kayak sauropoda dulu, yang posisi kakinya tuh sama kayak mamalia sekarang. Nah, Berarti terus manusia kalau lah. menurut Life Science, Gitu. berdasarkan Betul, klasifikasinya, dinosaurus tuh masuk ke kelompok Archosauria. Kelompok reptil purba yang masih berkerabat sama Crocodilia sama Pterosauria. Dan di sini para paleontolog sendiri sekarang sepakat sama pendapatnya Harry Bouvier Seeley, paleontolog Inggris, yang ngebagi dinosaurus ke dalam 2 kelompok berdasarkan bentuk pinggulnya. Ada kelompok Saurisia yang punya bentuk panggul mirip reptil, sama kelompok Ornithischia yang punya bentuk panggul mirip burung. Nah, Saurisia sendiri, bentuk panggul yang mirip reptil tadi, kebagi jadi 2 kelompok lagi. Ada Theropoda yang jalan pakai 2 kaki dan pemakan daging, kayak T-Rex, Velociraptor, Allosaurus, pokoknya yang kakinya 2 lah. Sama Sauropodomorpha, atau biasa orang nyebutnya Sauropod. Jenis dinosaurus berbadan besar, berkaki 4, berleher panjang, dan pemakan tanaman. Kayak Brachiosaurus, Argentinosaurus, Diplodocus, ya banyak lah. Nah, itu yang kelompok Saurisia kebagi Betul. jadi. Tapi ini kalau Kaget aku. kalau bagi dengan anak aku dia bisa jawab nih jenis-jenis Ya. dinosaur. Oh, dia pandai bagian dinosaur ya. Iya, banyak deh tuh. Aku sendiri pun apa nih nggak tahu. Iya. Tapi kalau kita kuliner oke aja guys, kita tahu Iya. semuanya. Apa rasanya? Pandailah kita ya. Oke, lanjut. Di 2 jenis dinosaurus. Kalau yang kelompok Ornithischia, ini pembagian jenisnya malah lebih banyak lagi nih. Ada jenis Ankylosauria, Iguanodontia, Stegosauria, sama Ceratopsia. Ini contoh-contohnya ya, lu tau lah ya, nggak apa-apa aja ya. Dan uniknya, walaupun kelompok Ornithischia ini dibilang Ini kalau berbentuk dia tulang panggul yang mirip bohong sama juga burung, kita iya aja nih. Kita pun gini, ya benar juga. Iya benar juga. Asalkan benar ada juga. Ornithischia, yang penting ada Taurusus dan Nelsusnya ujungnya ya. Kita Ornithischia. iya aja kayak gitu. Iya benar-benar. Ya, kalau dibohongin juga kita percaya nih guys. Pengetahuannya luar biasa sepulang sekolah. Gila. Oke, lanjut. Wah, ada One Piece ya di belakang tuh. Asyik. Kamu udah lihat ya? Hah? Udah Tuh. lihat? Nih di Bukan belakang. itu. Yang baru. Aduh, belum lagi. Jangan spoil. Oke, lanjut. Jangan spoil. Lanjut. burung sendiri dipercaya merupakan hasil evolusi dari kelompok Theropoda. Theropoda. Yang 2 kaki tadi, yang merupakan bagian dari kelompok Saurasia. Lah, From the bones that were found, we've calculated that Argentinosaurus was a colossal 35 meters long 35 and weighed as meter. much as 75 tons. nah sekarang kita balik ke pertanyaan Gede awal banget, tadi. guys. Jadi di Indonesia ada dinosaurus nggak? Dan sayangnya, kalau ngomongin dinosaurus yang hidup di era Mesozoik, sejauh ini nggak ada temuan fosil dinosaurus di Indonesia. Kenapa nggak ada? Ini sebenarnya faktornya tuh ada banyak ya. Nah, buat faktor yang pertama, biar lebih jelas, kita harus tahu dulu nih kondisi bumi di era Mesozoik tuh kayak apa. Dan lu bisa lihat di peta ini. Ini adalah gambaran bentuk bumi di periode Triasik. Beda banget ya sama sekarang ya. Nah, Ya, cikal ya, bakal gabungan. Indonesia sama banyak wilayah Asia Tenggara lainnya, itu tuh ada di bagian yang ditandain tulisan South China. Iya, jadi Asia Tenggara daratan sama kepulauan-kepulauannya dulunya tuh ya masih gabung kayak gini bentuknya. Kayak yang di tulisan South China ini. Theropods. The theropod family featured reptilian specimens, some of which had bird-like traits, including feathers and three-toed feet.
distant cousin of theropods and today's birds was the Archaeopteryx. Nah, itu barusan peta di periode Triasik. Sekarang kita lihat peta di periode Cretaceous. Peta di periode zaman Kapur. Nah, dari peta ini kita bisa lihat kalau Indonesia tuh masih kepisah. Masih kebagi dua gitu. Gimana ngelihat kebaginya? Gimana? Yang sekarang masuk ke bagian barat Indonesia, di peta ini posisinya tuh masih di utara. Nyatu sama wilayah Asia Tenggara. Sementara wilayah yang nantinya jadi wilayah Indonesia bagian timur, kayak Papua dan lain-lain, itu nyambung di selatan. Nyatu sama Australia. Kelihatan kan ya bedanya ya? Ada yang di beda utaranya, banget nih soalnya. ada yang di selatannya. Nah itu Dia ntar nyatu berubah jadi macam- Indonesia tuh. Terus kalau kita lihat di peta ini juga, wilayah Asia Tenggara keseluruhan tuh kelihatan kecil banget kan. Kayak nggak mungkin jadi segede Asia Tenggara yang sekarang. Kenapa kecil gitu? Ini karena pada zaman itu, sebagian daratan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih ada di bawah permukaan laut. Belum Jadi bisa surut. dibilang, sebagian pulau-pulau di Indonesia itu baru muncul dan berkembang setelah era Cretaceous berakhir. Setelah era dinosaurus terakhir berakhir. Atau simpelnya, setelah dinosaurus punah, banyak pulau-pulau di Indonesia yang baru muncul. Jadi ya gimana mau ada fosilnya? Orang daratannya aja baru muncul setelah dinosaurus Benar punah. juga. But by around 66 million years ago, most dinosaurs died out. And the reason why is still a mystery. Itu tadi faktor dari bentuk bumi di zaman dinosaurus. Nah, selain faktor barusan, faktor lingkungan juga jadi salah satu alasan kenapa fosil tuh nggak bisa terbentuk di wilayah Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut bahas faktor lingkungan ini, gue mau ngelurusin dikit nih tentang fosil. Soalnya masih banyak banget yang mikir kalau fosil tulang dinosaurus yang ada sekarang itu tuh adalah sisa dari makhluk hidupnya. Disangkanya itu tuh tulang beneran, padahal kan bukan. Terus itu apa? Itu apa? Simpelnya, fosil itu adalah batu. Atau bisa juga mineral yang membatu. Kalau menurut National Geographic, ketika makhluk hidup mati, idealnya tubuh mereka tuh bakal hilang. Bakal terdekomposisi di tanah. Dekomposisi ini bahasa simpelnya apa ya? Oh ini, lapuk. Lapuk di tanah. Dan beberapa bagian tubuh yang Hancur lah, keras, kayak gitu. kayak tulang, gigi, atau cangkang, itu tuh butuh waktu yang lebih lama buat lapuk di dalam tanah. Tapi idealnya mereka nantinya bakal tetap hilang setelah waktu yang lama. Nah, di beberapa kasus, makhluk hidup yang mati ini nih jasadnya tuh bisa bertahan lebih lama. Dan proses pelapukannya jadi melambat. Kenapa bisa melambat? Biasanya karena waktu makhluk hidup ini mati, sisa tubuhnya tuh terjebak di sedimen. Kayak di pasir dasar laut, di lava, atau di resin pohon. Yang bikin proses pelapukan mereka melambat. Nah, selama proses pelapukan yang lama ini, Pengawetan gitu. mineral yang ada di sedimen tadi, itu tuh pelan-pelan ngisi bagian yang hilang. Dan waktu semua sisa makhluk hidup tadi udah bener-bener hilang, udah bener-bener lapuk, mineral-mineral tadi tuh semacam ngisi cetakan secara penuh. Ngebentuk batu berbentuk tulang atau sisa-sisa makhluk hidupnya. Dan batu inilah yang kita sebut fosil. Ini kebayangkan ya, simpelnya tuh contohnya tuh misalnya ada dinosaurus, mereka kekubur di sedimen, terus pelan-pelan jasad dinosaurus ini mulai hancur, dan makin lama jasadnya hancur, mineralnya tuh jadi makin mengeras, ngebentuk tulang si dinosaurus tadi. Nah itu, fosilnya tuh itu. Jadi Jadi macam apa yang kita buat nih lah selalu macam kue itu membentuk begitu lah. Tapi ini pembentukannya itu daripada batu itu sendiri. Gitu. Bentar, aku lebih paham bila dia yang bilang daripada kamu ya. Dari kue ya. Soalnya aku nggak paham apa yang kamu bilang. Aku lebih paham tadi bilangnya apa sih. Dari kue lagi senang, mudah dimakan. Oh, itu aja di pikirannya. Oke, lanjut. fosil tulang dinosaurus tuh ya bukan tulang beneran. Ya semoga yang masih salah kaprah jadi tercerahkan ya di sini ya. When conditions are right, fossilization can preserve crucial information about an organism. Nah, buat kasus kenapa nggak ada fosil dino di Indonesia, di sini kita harus ingat kalau nggak semua makhluk hidup yang mati bakal jadi fosil. Bahkan proses fosilisasi itu sebenarnya tergolong jarang banget terjadi. Karena ya tadi, buat jadi fosil, si jenazah nih harus ada di tempat yang tepat, harus ada di sedimen yang tepat.
Kalau tempatnya punya tingkat kelembaban tinggi, terus tanahnya asam, kayak di wilayah hutan atau di wilayah tropis, ya proses fosilisasi tuh makin sulit buat terjadi. Padahal hutan tuh bisa dibilang merupakan habitat dengan keragaman makhluk hidup paling tinggi. Di zaman dinosaurus nih bahkan, jumlah habitat hutan tuh diperkirakan jauh lebih gede dari yang ada sekarang. Jadi ya kebayanglah ya, sebanyak apa makhluk hidup yang ada di hutan-hutan zaman dulu. Yang nggak bisa kita tahu karena mayatnya udah hilang. Karena mayatnya sulit buat jadi fosil. Dan hal ini juga yang jadi salah satu alasan kenapa di Indonesia susah banget ditemuin fosil. Apalagi fosil dinosaurus. Belum pernah tuh ditemuin di sini. Nah, terus kita juga harus tahu kalau bencana yang dipercaya bikin dinosaurus punah, itu tuh nggak berarti bikin semua binatang yang ada waktu itu ikutan punah kayak dino. Enggak. Beberapa binatang purba kayak krokodilia dan leluhur burung berhasil selamat dari kepunahan di masa itu. Bahkan kayak yang udah kita bahas tadi, burung dan unggas-unggas lainnya itu tuh dipercaya masih kerabatnya dinosaurus. Banyak tuh temuan-temuan fosil dan kemiripan-kemiripan lainnya yang menguatkan teori ini. Apa perlu kita bahas lebih detail nih tentang burung sama dinosaurus ini? Silahkan komen. Nah, kalau kita ngomongin fosil burung, di Indonesia ada satu temuan spesies burung yang cukup fenomenal. Temuan fosil Giant Marabou Stork di Flores. Kenapa fenomenal? Karena burung ini tuh gede banget. Kalau menurut Natural History Museum, diperkirakan burung ini tingginya tuh bisa sampai 2 meter. Dan merupakan burung karnivora yang bersaing sama manusia purba buat nyari makan. Iya, manusia-manusia purba di Indonesia atau khususnya di wilayah Flores ini dulu saingannya sama burung ini. Gila, gede banget, Jir. Nah, kalau kita ngomongin Flores, beberapa dekade terakhir ini di Flores tuh emang lagi gencer-gencernya dilakukan penelitian prasejarah. Terutama setelah penemuan sisa-sisa tulang Homo floresiensis, manusia purba yang sering dijuluki sebagai hobbit. Ketika kita menemukan Homo floresiensis di Pulau Flores itu menjadi hal yang luar biasa penting. Terus selain manusia purba hobbit, di sini juga ditemuin beberapa sisa tulang makhluk hidup yang udah punah, kayak stegodon. Dan yang bikin temuan-temuan di Flores ini makin unik adalah karena banyak fauna di sana yang ditemukan dalam bentuk mini. Misalnya kayak stegodon ini, yang biasanya ukurannya tuh lebih dari 2 meter, di Flores ini stegodon tingginya cuma 1,2 meter. Dan versi-versi mini ini juga termasuk si manusia purba hobbit tadi ya. Yang tingginya tuh semuanya nggak lebih dari 1 meter sampai 1,1 meter. Maksimal cuma 1,1 meter tingginya. Jadi ini tuh kayak di Flores tuh banyak makhluk hidupnya yang merupakan versi mini dari makhluk hidup sejenis yang ada di luar Flores. Unik juga ya. Dan sebenarnya nggak cuma di Flores, Indonesia juga bisa dibilang merupakan rumah dari banyak manusia purba. Selain Homo floresiensis tadi, sisa-sisa tulang Homo erectus juga banyak ditemuin di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa sama Sumatera. Di situs-situs kayak Sangiran dan Gua Harimau, di situ ditemuin sisa-sisa binatang kayak stegodon, buaya, kuda nil, rusa, harimau, dan masih banyak lagi. Tapi buat dinosaurus, ini emang bener-bener gak ada di Indonesia. Belum ditemuin fosilnya. Dan kemungkinan besar ini semua ya karena faktor-faktor yang kita bahas tadi. Menurut lu sendiri gimana? Apakah lu setuju sama faktor-faktor ini yang bikin dinosaurus belum ada fosilnya di Indonesia? Komen aja. Atau lu mungkin punya teori lain? Silakan komen. Liang Bua secara umum merupakan salah satu situs arkeologi di Indonesia yang memberikan informasi banyak tentang kehidupan manusia di masa lalu. Dan bahkan Liang Bua merupakan satu-satunya situs arkeologi di Indonesia dan mungkin di Asia yang memiliki minimal 2 spesies manusia yang berbeda, yaitu satu Homo floresiensis, manusia purba, dan juga manusia modern atau Homo sapiens seperti kita ini. Oke, sekian dari By Googling kali ini tentang kenapa nggak pernah ditemuin fosil dinosaurus di Indonesia. Ingat, kalau lu punya teori lain, lu boleh komen juga ya. Kita diskusi aja nanti. Kalau merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Tapi seenggaknya ya, Indonesia itu punya fosil-fosil lain juga.
Iya betul Ya, betul. walaupun nggak ada dinosaurus. Ah, Sebabnya disebabkan tadi yang dikatakan lah faktor-faktor dari segi macam terlalu forest di lembab begitu yang menyebabkan tidak bisa untuk dijadikan sebagai fosil segala Ya, kehidupan di benar. situ. Karena banyak faktor ya, karena banyak faktor yang harus kita lihat daripada sepulang sekolah ini juga yang sudah memberikan kita suatu yang sangat berwawasan, informatif ya. Yang mana kebanyakan harus kalau yang di luar negeri itu fosil itu terbentuk karena sumber mineralnya dan juga tempat itu yang melambatkan pengawetan. Yes, Nah, betul. pengawetan tulang. Tapi fosil ini sebenarnya jujur aja aku baru tahu fosil itu adalah batu, Pakcik. Yes, bukan Bukan daripada tulang. Bukan tulang aslinya, tapi batu. maksudnya acuan. Ya, kayak gitu acuan lah. Tapi sekiranya ya kalau kita bisa dapat DNA ya, DNA daripada tulang-tulang tersebut, pasti kita dapat research lagi apa makanannya, ya, apa yang mereka makan, kayak gitu ya kan. Nah, karena itu penemuan di Flores itu memang benar sangat fenomenal dan sangat nggak nyangka ya. Ada satu penempatan untuk yang seperti orang-orang Hobbit itu ataupun ada panggilannya ya. Aku lupa baca ada nama panggilannya. Ada nama panggilannya, ada nama panggilan khas buat Hobbit ini. Kalau kalian tahu sila bukan. Kalau kalian tahu sila komentar di bawah ya guys, karena aku lupa. Karena aku pernah lihat ada satu video yang mana ketika ada seorang itu dia mengendarai motosikal ya di jalan itu, tiba-tiba ada satu makhluk yang sangat kecil ya berlari masuk ke hutan. Apa itu toyol ke apa? Bukan. Inilah yang mereka sebut sebagai Hobbit ini, tapi aku lupa namanya guys. Jadi ya, dan aku setuju ya, yang dahulunya wilayah daratan di Indonesia ini, Nusantara ini sebenarnya tenggelam. Lautan. Karena ikut logik aja ya. Kepulauan terbesar, kepulauan itu maksudnya itu baru naik, kayak gitu baru naik. Dan juga peta-peta itu tadi, peta-peta lama tadi sangat-sangat memberikan aku kaget sebenarnya. Ya, itu yang mana daratan itu sambung nyambung, Pakcik. Yes, maksudnya daratan itu adalah satu. Lepas itu berpisahnya selepas beratus tahun, berjuta tahun. Dan tahun perubahan setiap batu-batuan, gempa bumi apa semua itu karena itu membentuk sekarang ini. Ya, karena itu kita nggak heran ya apabila menaiki gunung ya, di atas gunung tiba-tiba kita terjumpa cengkerang. Itu kita nggak perlu kaget sebenarnya. Sebenarnya inilah adalah sejarahnya dahulu di atas gunung itu sebenarnya itu adalah lautan juga. Yes, betul. Benar. Sangat memberikan kita manfaat serta pengetahuan yang baru juga, bukan saja berkenaan dengan prasejarahnya tapi kita mengenali dari segi arti apa sebenarnya dinosaurus itu. Nah, guys. Jadi guys, ini nggak perlu dibahas panjang karena udah dibahas dan pengetahuannya sangat bagus sekali, memaksimal lagi kecerdasan otak-otak kita untuk mengetahui sejarah ya, informasi ya yang tentang sejarah dinosaurus ini sendiri dan juga sejarah tanah Indonesia itu sendiri guys di sini. Jadi terima kasih pada sepulang sekolah atas video yang sangat bermanfaat ya. Sangat detail seperti biasa ya. Memang banyak juga peminat dan juga request itu banyak juga buat sepulang sekolah. Yes, mantap. Ya. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci ya. Itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen below beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.